Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Raihan. Saya dari kelas PAIE semester 4. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian pembelajaran jigsaw. Pembelajaran jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Pada model pembelajaran jigsaw ini, keaktifan siswa atau student center sangat dibutuhkan dengan dibentuknya kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Dalam pembelajaran kooperatif model jigsaw, siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar yang heterogen yang beranggotakan 3-5 orang dengan menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa orang anggota. Kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakangnya. Guru juga harus terampil dan mengetahui latar belakang siswa agar terciptanya suasana yang baik bagi setiap anggota kelompoknya. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Tentunya para anggota dari kelompok asal yang berbeda bertemu dengan topik yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok, serta membantu satu sama lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. Di sini peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan pada saat pertemuan di kelompok ahli. Para kelompok ahli harus mampu untuk membagi pengetahuan yang didapatkan saat melakukan diskusi di kelompok ahli, sehingga pengetahuan tersebut diterima oleh setiap anggota pada kelompok asal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran jigsaw. Sesuai dengan namanya, teknis penerapan tipe pembelajaran ini maju mundur seperti gergaji. Menurut Arens, pada tahun 1997, langkah-langkah penerapan model pembelajaran jigsaw yaitu: yang pertama, awal kegiatan pembelajarannya, yaitu pertama, persiapan pembelajaran, melakukan pembelajaran pendahuluan, yaitu guru dapat menjabarkan isi topik secara umum, memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan yang dipelajarinya topik tersebut. Selanjutnya, materi pembelajaran kooperatif model jigsaw dibagi menjadi beberapa bagian pembelajaran tergantung pada banyak anggota dalam setiap kelompok serta banyaknya konsep materi pembelajaran yang ingin dicapai dan yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli. Kelompok dalam pembelajaran kooperatif model jigsaw beranggotakan 3-5 orang yang heterogen, baik dari kemampuan akademis,
jenis kelamin, maupun latar belakang sosialnya. Terus selanjutnya yaitu menentukan skor awal. Skor awal merupakan skor rata-rata siswa atau siswi secara individu pada kuis sebelumnya atau nilai akhir siswa secara individual pada semester sebelumnya. Terus yang kedua, rencana kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang kedua yaitu anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Siswa ahli membagi ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan topik yang didiskusikannya. Selanjutnya yaitu sistem evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik. Yang kedua membuat laporan mandiri atau kelompok. Yang ketiga presentasi. Selanjutnya materi evaluasi. Yang pertama pengetahuan atau materi ajar yang dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa. Yang kedua proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Jigsaw. Kelebihannya, bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, model pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang berfungsi atau bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama yaitu siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Untuk mengantisipasi masalah ini, guru-guru harus benar-benar memperhatikan jalannya diskusi. Guru harus menekankan agar para anggota kelompok menyimak terlebih dahulu penjelasan dari tenaga ahli. Kemudian baru mengajukan pertanyaan apabila tidak mengerti. Yang kedua yaitu siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Untuk mengantisipasi hal ini, guru harus memilih tenaga ahli untuk kemudian memonitor kinerja mereka dalam menjelaskan materi agar materi dapat tersampaikan secara akurat. Yang ketiga yaitu siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Untuk mengantisipasi hal ini, guru harus pandai menciptakan suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang cerdas tertantang untuk mengikuti jalannya diskusi. Yang terakhir yaitu siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.